Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi dalam Morning Call GPIB pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Giovanna Samantha Salbuteru Lakbuk Lawal, Pendeta Jemaat GPIB Pancaran Kasih Bengalon, Hospelkes Getsemani, Tepian Indah, kilometer 106. Mari mengawali pagi hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita satu hati, kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ungkapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang malam istirahat dan hari baru Tuhan jadikan bagi kami anak-anak-Mu. Kini mengawali segala rangkaian kegiatan, aktivitas, dan kerja pelayanan kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkuasalah bagi kami sekalian, sehingga firman yang diberitakan bagi kami mampu kami mengerti dan pahami dan memberlakukan dalam kehidupan beriman setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pagi hari ini dari 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat 10 sampai 14 yang menyatakan, prajurit selebihnya ia tempatkan di bawah pimpinan Abisai, adiknya. Ia mengatur barisannya untuk menghadapi Bani Amon. Lalu kata Yoab, jika orang Aram terlalu kuat bagiku, engkau harus menolong aku. Tetapi jika Bani Amon terlalu kuat bagimu, aku akan datang menolongmu. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita teguhkan tekad demi bangsa kita dan kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, mereka pun lari dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Lalu Yoab pulang setelah memerangi Bani Amon dan tibalah ia di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, teks ini menyoroti tentang strategi perang Yoab dan juga Abisai saat melawan gabungan tentara Aram dan juga Bani Amon. Yoab menyusun strategi pertahanan yang cukup cerdik. Ya, dalam pertempuran tersebut pasukan Israel terjepit di dua sisi. Yoab menghadapi pasukan orang Aram di depan dan Abisai menghadapi Bani Amon di belakang. Meski demikian, mereka membuat strategi untuk saling menopang. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, jika orang Aram terlalu kuat bagiku, engkau harus menolong aku. Tetapi jika Bani Amon terlalu kuat bagimu, aku akan datang menolongmu. Dalam ayat 12 kita melihat tentang keberanian juga penyerahan diri yang total kepada Allah yang dikerjakan oleh mereka. Keberanian umat Tuhan bukan bersumber dari kekuatan diri sendiri, melainkan karena Allah selalu di pihak kita. Ayat 12, Yoab berkata kepada Abisai, kuatkanlah hatimu dan marilah kita teguhkan tekad demi bangsa kita dan kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Ini menunjukkan tentang bagaimana iman mereka kepada Allah. Bahwa mereka yakin Allah akan melakukan yang terbaik bagi umatnya. Allah akan menolong bahkan memberikan jalan kemenangan bagi yang dikasihinya. Dan kita lihat dalam ayat selanjutnya, Yoab dan tentaranya yang maju berperang, mereka berhasil untuk mengarahkan tentara Aram dan juga tentara Amon. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana penyerahan diri kita kepada kedaulatan Tuhan itu penting. Ada berapa banyak orang yang bergumul
dalam kehidupan setiap harinya. Tentu semua punya salibnya masing-masing. Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini bergumul dengan persoalan-persoalan yang dihadapi setiap hari. Kebanyakan kita seringkali mengatur hidup sesuai keinginan kita. Dan kemudian tanpa sadar, kita mengatur Tuhan secara berlebih. Ya, kita mengatur Tuhan untuk berbuat ini dan itu bagi hidupku. Bahkan kemudian dalam banyak hal, orang percaya hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, merasa mampu dan sanggup berjalan untuk menghadapi segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Dan ketika tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam untuk segala kegagalan-kegagalan yang kita alami dan hadapi. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan, mengawali pagi ini, kita punya iman. Mari teruslah punya iman yang terus bertumbuh, yang boleh berkata, Tuhan kiranya melakukan yang baik bagi kita. Artinya adalah bahwa kita percaya kepada kedaulatan Tuhan. Ia yang berkuasa, Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Jangan pernah meragukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi marilah senantiasa kita serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka kita percaya juga Allah juga mengerjakan apa yang menjadi bagian dalam kehidupannya. Sebab Ia yang adil, Ia juga yang penuh kasih karunia bagi setiap orang yang dikasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami datang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, bahwa sepanjang malam Tuhan kasihi kami, dan kami akan memulai hari yang baru untuk melanjutkan berbagai tanggung jawab aktivitas kami dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami masing-masing. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong setiap apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, dan semuanya kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati dalam setiap tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, dalam kehidupan setiap hari, sehingga kami mampu untuk menjalankan tugas dan fungsi kami dalam ketaatan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Di dalam segala hal yang terjadi, kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada. Begitupun berdoa bagi gereja Tuhan GPIB. Engkau kiranya memberkati setiap pelayan, bahkan setiap jemaat yang boleh ada di dalam lingkup GPIB. Tuhan kiranya memberkati sehingga sebagai gereja Tuhan, kami kuat, kokoh, dan teguh dalam iman pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Ampuni dosa kesalahan kami, dan biarlah ya Tuhan, seluruh hidup kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian morning call kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.